Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari seakan asyik bermain. Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu tentu saja menjadi heran dan penasaran. Maka ia pun berniat memburunya. Setelah berupaya keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. "Kini aku harus menunjukkannya kepada orang-orang," kata Abu Nawas dalam hati. Lantas ia menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat. Bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung yang berisi seekor tupai. Melihat hal itu, istrinya pun heran. "Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung?" tanya sang istri. "Wahai istriku, aku punya kabar baik. Tadi sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya, lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi," balas Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karungnya. "Jangan dibuka, nanti dia bisa kabur," tergah Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya, "Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari. Awas jangan sampai dibuka karungnya." Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang ada di dalam karung. "Aku akan melihatnya sebentar. Lagian suamiku juga tidak akan tahu," kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya, hewan tupai itu langsung loncat keluar. Hanya dengan sekejap mata, tupai itu lari keluar rumah. Istri Abu Nawas pun bingung apa yang harus dia perbuat. Seandainya Abu Nawas tahu, pasti dia akan kena marah. Setelah lama berpikir, istri Abu Nawas tak menemukan cara kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula. Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu urusannya pun selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini. Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya, "Saya akan memperlihatkan kepada kalian makhluk yang langka ini," kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut. Namun ketika karungnya dibuka, ternyata isinya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas terkejut. Apa yang harus aku katakan? Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, "Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini?" "Maksudmu butiran gandum, Abu Nawas?" tanya mereka. "Iya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram," jawab Abu Nawas. "Lalu maksudnya apa, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Begini kawan-kawan, seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu lumayan banyak, Abu Nawas," jawab mereka. "Nah, itu kalian tahu kenapa kita tidak mempedulikan nikmat dari Allah. Kawan-kawan, aku memiliki usulan. Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum supaya didenda?" ujar Abu Nawas. Mereka berkata, "Iya, benar sekali. Aku setuju, Abu Nawas. Dengan begitu kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum."
"Baiklah, Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim," kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas merasa lega, ia berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung, bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah menjadi biji gandum. Di hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari. "Dasar binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum?" kata Abu Nawas dengan kesal. Jempol Baginda Raja terpotong. Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun ar-Rasyid, setiap sebulan sekali ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda Raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi ia justru memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaan tersebutlah Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya dengan bijak. Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal wahai Paduka, bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apa kamu sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku bersyukur karena hal ini? Lalu coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara. Karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba aku ingin dengar, apakah kamu mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Hamba tetap mensyukuri takdir ini, Paduka yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu ini gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu di hutan. Namun kali ini ia tak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Karena saking asyiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Dan singkat cerita, tertangkaplah sang raja dan diaraklah beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk pikuk kawanan suku tersebut.
Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, tiba-tiba sang kepala suku berteriak, "Berhenti, tunggu dulu. Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini untuk dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa syukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku ternyata ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya. Batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Kamu memang benar Abu Nawas, di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada satu yang masih mengganjal dalam benakku. Kamu bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu mensyukurinya, karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, "Saya malah bersyukur dan berterima kasih ketika Paduka menjebloskan saya ke dalam penjara." "Kamu memang aneh Abu Nawas, lalu apa manfaatnya bagimu?" tanya sang raja heran. "Begini Paduka yang mulia, andai saya tidak di penjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu. Dan pasti saya akan tertangkap oleh suku kanibal itu. Mungkin Paduka bisa selamat dari pembunuhan karena jari Paduka hilang satu. Tetapi saya tidak akan selamat Paduka karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan mereka. Oleh sebab itulah saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua Paduka." "Kamu benar Abu Nawas, kamu memang benar," ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilakan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Kakek misterius. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda Raja dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari, di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi," jawab hakim istana. "Bagus, tapi awas ya, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin," ujar sang hakim. "Baiklah, saya percaya padamu. Oh ya,
saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan ya. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama? Ajak Baginda Raja. Wah, dengan senang hati Paduka, saya terima ajakan Paduka, balas hakim istana tersebut. Baiklah, besok kita berangkat. Tapi saya akan mengajak serta Abu Nawas, timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Dan singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang. Tapi Paduka, hutan tersebut terkenal angker, jawab Abu Nawas. Ah, kamu ini sama setan saja masa takut. Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya pun lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tenang Abu Nawas, saya dan hakim istana itu sudah berpengalaman keluar masuk ke dalam hutan, jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan dengan permasalahan yang baru. Pasalnya mereka tidak tahu arah. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tak tahu harus minta tolong kepada siapa. Apalagi langit sudah terlihat gelap. Di tengah situasi yang genting, tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Wahai kalian, kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami ini tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua itu. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini kak, saya ini ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tak ingin kehilangan istana saya, pinta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua itu. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua tersebut kepada hakim istana. Saya ini hakim istana yang kaya raya.
saya ingin pulang ke rumah saya yang megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, kata hakim istana. Baiklah, keinginanmu akan kukabulkan, jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumah megahnya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Kalau saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tak ada harta yang berharga. Di rumah saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah. Jadi saya minta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, kata Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Ini kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Nah, kalau itu atas permintaan kawanmu ini. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu kurang ajar, teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Kawan Afrika yang teraniaya. Kalau sudah berurusan dengan Abu Nawas, pasti akan menjadi kapok. Apalagi bila orang tersebut merupakan orang jahat dan licik. Dan begitulah yang dialami seorang penjual parfum ketika berhadapan dengan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Abu Nawas tengah berjalan-jalan berkeliling kampung. Tanpa sengaja, ia mendapati orang asing sedang duduk sambil menangis dengan menundukkan kepalanya. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya, memberi salam dan bertanya kepadanya, "Siapa kamu dan kenapa kamu menangis?" Orang asing tersebut pun menjawab, "Namaku Hasan, Tuan. Aku pendatang dari Afrika. Jadi ketika aku baru tiba di kota ini, aku memutuskan menumpang nginap beberapa hari di sebuah toko parfum. Lalu pada suatu hari, saat aku akan pergi sebentar untuk menyelesaikan urusanku, aku menitipkan kantong yang berisi uang dan permata kepada pemilik toko parfum itu. Namun Tuan, ketika aku kembali dan meminta barang titipanku, ia malah mencercaku dan mengatakan bahwa aku telah gila." Mendengar penuturan Hasan, Abu Nawas pun bertambah iba. "Oh begitu, jangan khawatir, aku akan menolongmu. Aku akan mengembalikan uang dan permatamu dengan mudah," ucap Abu Nawas. "Wah, benarkah Tuan? Terima kasih Tuan karena telah bersedia menolongku," balas Hasan. Kemudian Abu Nawas bertanya, "Siapa pemilik toko parfum yang dimaksud?" "Namanya Abu Jahil Tuan," jawab Hasan. "Lagi-lagi dia, selalu saja bikin masalah," batin Abu Nawas. "Baiklah, aku punya sebuah rencana, tapi aku minta kerjasamamu. Besok aku akan mendatangi toko parfum milik Abu Jahil. Dan saat aku sudah di sana, kamu segera datang untuk minta dikembalikan seluruh uang dan permatamu. Tapi ingat, kamu harus berpura-pura tidak mengenalku. Dan
jangan mengajak bicara denganku," tutur Abu Nawas. Hasan pun setuju dan siap untuk melaksanakan perintahnya. Maka Abu Nawas pun segera menyusun siasat. Ia memecahkan kaca menjadi kecil-kecil dan memasukkannya ke dalam tas yang terbuat dari kulit. Tas tersebut lalu dijahit dengan rapat-rapat supaya tidak mudah dibuka. Esok harinya, sesuai rencana, Abu Nawas mendatangi toko parfum milik Abu Jahil dengan membawa tas kulitnya. "Wahai Abu Jahil, aku mau minta tolong sama kamu," pinta Abu Nawas. "Boleh, tapi mau minta tolong apa?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, besok kan saya berencana pergi ke negeri seberang. Aku mau menitipkan tas yang berisi permata kepadamu. Sebab kalau aku simpan di rumah, takutnya ada pencuri masuk. Sedangkan rumahku sedang tidak ada orang. Apakah kau bersedia Abu Jahil? Nanti kalau aku pulang dengan selamat, aku akan mengambilnya kembali. Tapi kalau dalam waktu seminggu aku tidak pulang, ya silahkan kau jual semua permata milikku, dan hasil penjualannya gunakan untuk membangun masjid," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun tertarik dan timbul niat jahat di hatinya. Bukankah negeri yang akan didatangi Abu Nawas sedang terjadi peperangan? Ia tak akan mungkin bisa selamat, dan semua permatanya akan menjadi milikku, pikir Abu Jahil. "Oh, tentu Abu Nawas, aku kan sahabatmu. Kau boleh minta tolong apa saja. Sekarang apa kau bawa permata-permata itu?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku bawa dalam tas ini," jawab Abu Nawas. Dan saat Abu Nawas hendak menyerahkan tasnya, datanglah Hasan ke toko Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil, kembalikan titipan saya," pinta Hasan. Abu Jahil sempat terkejut melihat kedatangan Hasan yang tiba-tiba. Kurang ajar, dia datang saat Abu Nawas akan menitipkan permata, gerutu Abu Jahil dalam hati. Apabila Abu Jahil tidak mengembalikannya, ia takut Abu Nawas tidak akan percaya kepadanya dan tidak jadi menitipkan permata-permatanya. "Lebih baik aku kembalikan uang dan permata milik Hasan, supaya Abu Nawas percaya padaku. Lagian permata milik Hasan tidak sebanyak milik Abu Nawas." Abu Jahil pun mengambil titipan milik Hasan dan mengembalikannya. Setelah mendapatkan kantongnya kembali, Hasan segera berlalu meninggalkan toko Abu Jahil. "Siapa dia Abu Jahil? Sepertinya aku baru melihatnya," tanya Abu Nawas berpura-pura. "Oh, dia itu Hasan, orang asing dari Afrika. Dia baru beberapa hari menginap di rumahku. Ia juga menitipkan uang dan permatanya kepadaku," jawab Abu Jahil. "Wah, ternyata kamu amanah ya Abu Jahil. Aku jadi tambah percaya padamu untuk menitipkan semua permataku," puji Abu Nawas. "Ya, aku ini kan suka menolong Abu Nawas. Meskipun orang yang aku tolong baru aku kenal beberapa hari. Apalagi sama kamu Abu Nawas, aku kan sudah lama mengenalmu. Tentu saja aku dengan senang hati menolongmu," tutur Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, aku mau pergi dulu. Ini aku serahkan tasnya," kata Abu Nawas berpamitan. Abu Jahil pun menerimanya. "Hati-hati di sana ya Abu Nawas, doaku selalu menyertaimu," balas Abu Jahil. Selepas kepergian Abu Nawas, Abu Jahil langsung membuka tasnya dengan merobek bagian atasnya.
Betapa kecewanya Abu Jahil setelah mendapati isi tasnya hanya berupa serpihan kaca. "Sialan, Abu Nawas telah menipuku," gerutu Abu Jahil. Sementara Hasan yang sudah mendapatkan barangnya kembali, menemui Abu Nawas untuk mengucapkan terima kasih sekalian berpamitan pulang ke negerinya. Tak lupa Hasan juga memberikan hadiah sebagai tanda rasa terima kasihnya kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kejadian lucu ketika Abu Nawas membedakan antara "kita bukan aku" dan "aku bukan kita". Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas dan Abu Jahil melakukan sebuah perjalanan menuju desa tetangga. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan uang yang tergeletak di jalan. Abu Jahil segera memungutnya dan berkata, "Wah, betapa beruntungnya aku. Aku menemukan sebuah kantong ini. Kalau dari beratnya sih, sepertinya jumlahnya sangat banyak." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera membantah ucapan Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, kalimatnya itu bukan begitu. Bukan aku yang menemukan kantong uang, harusnya kita. Karena kan kita berdua yang menemukannya, dan kita harus membaginya menjadi dua," tutur Abu Nawas. "Oh ya, nggak bisa dong Abu Nawas. Aku kan yang pertama mengambilnya. Ya ini berarti milikku dong," jelas Abu Jahil. Karena watak Abu Jahil adalah orang yang serakah, Abu Nawas pun akhirnya mengalah. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan orang-orang. "Woi, berhenti kau maling!" Dalam sekejap orang-orang ini sudah berada di hadapan Abu Nawas dan Abu Jahil. "Waduh, habislah kita Abu Nawas. Kalau mereka sampai tahu kita menyimpan kantong uangnya," kata Abu Jahil gemetaran. "Oh, ya nggak bisa Abu Jahil. Tadi aja kau bilangnya aku, bukan kita. Ya sekarang yang ada juga hanya aku. Silahkan kau bilang, habislah aku," kata Abu Nawas dan berlalu meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Abu Nawas yang terkenal cerdik juga terkenal dengan sifat dermawannya. Setiap ada kawan yang datang ke rumah, Abu Nawas selalu mengajaknya makan bersama. Namun sayangnya, kedermawanannya ini justru dimanfaatkan oleh kawan-kawannya yang rakus. Ketika mereka merasakan lapar, mereka mendatangi rumah Abu Nawas, berpura-pura ingin bersilaturahmi. Tentu saja Abu Nawas menyambutnya dengan hangat dan mengajak mereka untuk makan bersama. Semakin hari, semakin banyak kawan yang datang, sehingga membuat Abu Nawas mulai menyadari kalau dirinya hanya dimanfaatkan. Hingga akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengerjai mereka. Suatu hari, saat kawan-kawan Abu Nawas datang, dia segera pergi ke belakang rumah. Sementara mereka menunggu di ruang tamu. Kemudian Abu Nawas memasukkan beberapa batu ke dalam panci dan dimasaknya di atas tungku. Abu Nawas pasti sedang masak makanan yang lezat, bisik salah satu dari mereka. "Kalau tiap hari seperti ini, kita bisa makan gratis selamanya," timpal yang lainnya. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa nampan dan diletakkan di atas meja. Lalu saat salah satu dari mereka membuka nampan tersebut, ternyata isinya air kuah bercampur batu. Mereka pun heran dan bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, ini isinya kok batu?" Abu Nawas pun tersenyum dan membalasnya,
dengan berkata bahwa kehadiran dan persahabatan adalah yang paling utama, bukan makanan. Mangan ramangan sing penting kumpul, makan tidak makan yang penting kita berkumpul. Makam keramat misterius. Biasanya ketika ada sebuah makam keramat yang diziarahi banyak orang, dikarenakan di situ dikuburkan seorang yang alim atau pahlawan yang berjasa besar. Namun berbeda dengan makam keramat Abu Nawas. Dikisahkan sepulang Abu Nawas bersilaturahim ke rumah sahabatnya, ia diberi hadiah seekor keledai sebagai kenang-kenangan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa sahabatnya itu meninggal dunia. Abu Nawas pun merasa sedih. Ia tak menyangka sahabatnya yang sangat dicintai itu pergi begitu cepat meninggalkan dunia ini. Dan untuk mengobati rasa kehilangannya, Abu Nawas pun merawat dengan baik keledai pemberian sahabatnya itu. Abu Nawas memperlakukan si keledai dengan sepenuh hati, layaknya memperlakukan sahabatnya yang telah meninggal tersebut. Kemudian tak berselang lama, Abu Nawas kembali dirundung duka. Keledai pemberian sahabatnya itu juga ikut mati. Ia lalu menguburkannya di kampung sahabatnya yang telah meninggal itu. Setelah mengubur keledainya, Abu Nawas pun bersimpuh di pusara makam sambil meratapi keledainya untuk beberapa waktu. Abu Nawas terlihat khusyuk berdoa dengan bercucuran air mata. Kemudian rombongan warga melintas di tempat itu. Mereka berpikir pasti itu adalah makam orang yang sakti, sebab Abu Nawas yang terkenal alim dan pintar saja sampai rela datang ke kampung mereka hanya untuk menziarahi makam itu. Rombongan warga ini lalu berhenti dan ikut berdoa di makam tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kaget. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas keheranan. "Wah, kami juga ingin mendapatkan berkah seperti dirimu, Abu Nawas. Kami yakin makam ini bukan makam orang sembarangan," jawab mereka. Abu Nawas pun kaget mendengarnya. Ia langsung memberitahu bahwa kuburan tersebut bukanlah makam siapa-siapa, melainkan kuburan keledai miliknya. Tapi mereka tidak mempercayainya. "Ah, mana mungkin ini makam keledai? Buktinya kamu sampai sebegitu sedihnya. Kamu pasti ingin mencari keuntungan dari makam ini hanya untuk dirimu saja ya?" ujar para warga. Abu Nawas pun sudah berkali-kali mencoba meyakinkan, tapi mereka tak menghiraukannya, hingga akhirnya membuat Abu Nawas kewalahan. Ia pun menyerah dan meninggalkan kampung tersebut. Setelah bertahun-tahun kemudian, Abu Nawas diajak kawannya jalan-jalan mengunjungi kampung tempat keledai Abu Nawas dimakamkan. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan kawannya merasa heran. Kenapa ada banyak orang mengunjungi sebuah makam? Bahkan ratusan orang terlihat antri bergantian menziarahi makam tersebut. Abu Nawas dan kawannya pun menjadi penasaran. Mereka sangat ingin mengetahuinya. "Itu makam siapa yang kau kunjungi?" tanya Abu Nawas kepada seseorang yang kebetulan melintas di hadapannya. "Itu makam keramat, Tuan," jawab orang itu singkat.
Ayo Abu Nawas, kita ke sana. Aku sangat penasaran. Ajak kawannya. Mereka berdua pun lalu mendekati makam keramat yang dimaksud, dan ramai dikunjungi sampai ratusan orang itu. Ternyata makam tersebut adalah makam keledai Abu Nawas yang telah bertahun-tahun meninggal. Melihat hal itu, spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu tertawa? Apa ada yang lucu?" tanya kawannya heran. "Kamu tahu tidak makam siapa itu?" tanya Abu Nawas. "Loh, memangnya kamu tahu?" kata kawannya balik bertanya. "Ya tentu saja aku tahu. Aku sangat mengenali makam itu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas lalu menceritakan kisah makam keledai pemberian sahabatnya itu. Mendengar cerita tersebut, sang kawan seketika ikut tertawa terpingkal-pingkal. Tingkah Abu Nawas dan kawannya ini membuat ratusan peziarah merasa terganggu dan menganggap mereka mengolok-olok makam keramat. Orang-orang lalu menegur Abu Nawas agar menjaga sikap, tapi Abu Nawas justru malah tertawa lebih kencang. Tentu saja hal ini membuat orang-orang emosi. Mereka segera menangkap Abu Nawas dan hendak memukulinya. "Woi, tunggu dulu. Kalian itu jangan cepat emosi. Kalian tahu tidak, makam yang kalian anggap keramat itu bukan makam orang alim, tapi makam keledaiku yang telah mati. Aku sengaja menguburnya di situ. Kalau kalian tidak percaya, gali saja kuburan itu. Kalau aku berbohong, silahkan kalian bunuh aku." Ratusan orang yang hadir saling tatap satu sama lain. Ada yang percaya, ada pula yang tak percaya. Akhirnya, untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, mereka beramai-ramai menggali tanah makam tersebut. Ternyata memang benar. Yang mereka temukan adalah tulang belulang seekor keledai. Kemudian salah seorang warga bertanya kepada Abu Nawas, "Ini kenapa bisa seperti ini Abu Nawas?" Abu Nawas pun lalu menjelaskan awal mulanya dan kenapa keledainya dimakamkan di kampung mereka. Itu dikarenakan keledai miliknya adalah pemberian sahabatnya yang telah meninggal dunia, yang juga merupakan penduduk kampung itu. Dan sejak saat itulah orang-orang menjadi sadar dan tak lagi menganggap keramat makam tersebut. Abu Nawas dan seorang pembohong. Dikisahkan ada seorang pembohong yang mempunyai bakat luar biasa. Dia bernama Abu Jahil. Ia pintar sekali membuat cerita palsu yang terdengar sangat meyakinkan. Tapi isi ceritanya penuh dengan kelucuan. Oleh sebab itulah, orang-orang selalu mengajaknya berkumpul untuk menghibur mereka. Rupanya, kabar tentang Abu Jahil sampai juga ke telinga Baginda Raja. Hingga Baginda Raja merasa tertarik dan mengundangnya ke istana. "Wahai Abu Jahil, aku dengar kau adalah pembuat cerita yang ulung. Jika kau bisa menghiburku, aku akan memberimu hadiah," kata Baginda Raja. Abu Jahil pun setuju dan langsung mulai bercerita. Kisah yang pertama adalah seekor ayam yang bisa bicara bertengkar dengan ikan di sungai. Mendengar cerita tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tak lama kemudian, Abu Jahil melanjutkan cerita kedua. Ia menceritakan pengalamannya sewaktu terbang ke atas langit dan merayu para bidadari di surga.
Tawa Baginda Raja kembali pecah hingga air matanya keluar. Setelah satu persatu Abu Jahil menyampaikan ceritanya, Baginda Raja sudah tak kuat lagi menahan tawa. Ia pun meminta Abu Jahil untuk berhenti. Sudah Abu Jahil, kita lanjutkan besok saja, kata Baginda Raja sambil tertawa. Baginda Raja pun lalu memberinya hadiah dan mempersilahkan pulang. Selepas kepergian Abu Jahil, Abu Nawas menghampiri Baginda Raja. Paduka, kenapa Paduka percaya pada ceritanya? Semua cerita yang disampaikan Abu Jahil adalah cerita bohong, kata Abu Nawas. Tentu saja aku tahu bahwa ceritanya bohong, tetapi caranya bercerita membuatku tertawa, Abu Nawas. Itu sudah cukup bagiku, balas Baginda Raja. Seketika itu Abu Nawas baru tersadar bahwa dirinya lah yang justru terlalu menanggapinya dengan serius. Padahal Baginda Raja sendiri menganggapnya hanya sebagai hiburan.